Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu tugas saya sebagai khatib mengajak kita semua untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan memperbanyak amal ibadah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Termasuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas segala macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak lupa pula kita hadiahkan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini izinkan saya membahas tentang keutamaan memuliakan tamu. Sayyidina Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullu baitin la yadkhuluhu dhaif la tadkhuluhu al-malaikah. Rumah mana saja itu yang tidak dikunjungi oleh tamu, maka ketahuilah bahwa malaikat tidak ada di situ. Imam Al-Qalyubi dalam kitab beliau An-Nawadir bercerita, dulu ada seorang ulama namanya Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama terkenal, pejuang yang memiliki karya, yang memiliki murid banyak. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak ini suatu hari kedatangan tamu berjumlah 10 orang ulama. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak masuk ke dapur mencari makanan, tidak ditemukan ada apa-apa di dapur. Yang dijumpai hanya kuda, satu kuda kesayangannya yang biasa dipakai untuk beraktivitas, berjihad, berhaji dan lain-lain. Dan dalam mazhab Syafi'i, hukum memakan kuda itu mubah, dibolehkan. Maka Abdullah ibn Mubarak tanpa berpikir panjang untuk memuliakan para tamu, apalagi tamu-tamu ini adalah ulama, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak menyembelih kuda kesayangannya tersebut dan memasaknya dengan tangannya sendiri. Sementara itu istrinya sibuk ngomel, marah-marah. Kenapa engkau tega sekali menggoroknya, memasaknya? Ini satu-satunya harta yang kita punya. Maka karena tidak tahan, Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengatakan apa? Wanita yang tidak suka memuliakan tamu, menjamu tamu, itu tidak cocok dengan saya. Maka diceraikanlah dia. Dan beliau sendiri yang masak dan menyajikannya kepada tamu-tamu itu. Setelah hari itu berlalu, ada seorang bapak-bapak tua datang kepada beliau, mengatakan, wahai imam, saya punya putri masih gadis, selalu hadir di setiap majelis taklimmu, mendengarkan pengajianmu, setia mendengarkan pengajianmu. Nah, kebetulan hari ini ibunya meninggal, dan itu membuatnya menangis terus, stres, sedih, galau. Maka tolong wahai imam, engkau kan hari ini akan pengajian ini seperti biasa, tolong kalau bisa disisipkanlah, sampaikanlah tentang apa ajalah yang bisa menghibur kesedihan putriku ini. Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak melakukan apa yang diharapkan, yang diminta oleh bapak-bapak ini, sehingga yang kebetulan waktu itu putri itu hadir, putri yang ibunya baru saja meninggal itu, yang sedang sedih itu hadir. Ketika mendengarkan ceramah Sayyidina Abdullah bin Mubarak, terobatilah hatinya dan hilanglah kesedihannya. Maka pulangnya dari pengajian itu, sang putri ini meminta kepada bapaknya, bapak, tolong nikahkan saya sama Abdullah bin Mubarak. Tentu sang ayah sangat merespon baik dan bergembira karena putrinya yang disangka akan stres, akan gila karena kehilangan ibunya, bisa terobati oleh ceramah sang imam Abdullah bin Mubarak. Sebagai hadiah, sebagai rasa terima kasih, bapak-bapak ini menghadiahkan 10 ekor kuda kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak dan menanggung acara pernikahan beliau dengan putrinya. Pada malam itu
Sayyidina Abdullah bin Mubarak bermimpi. Ada yang membisiki beliau dalam mimpi itu mengatakan, wahai hamba Allah, sebagaimana engkau telah rela menceraikan istrimu demi kami, artinya demi mengutamakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan tamu, kami gantikan wanita tua itu dengan wanita yang masih gadis, masih muda, masih cantik. Dan sebagaimana engkau telah mengorbankan satu ekor kuda kesayanganmu, kami telah siap menggantikan 10 ekor kuda yang lebih baik daripada kudamu itu untuk keperluanmu sehari-hari, untuk berjihad, untuk berhaji, dan untuk beraktivitas. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya tutup khutbah pertama saya ini, sebagaimana yang pelunggu semua maklumi, bahwasanya umat Islam di zaman Rasulullah itu terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kaum muhajirin, ada kaum ansar. Ada satu ayat dalam suratul Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang ansar ini, penduduk Madinah ini, dengan firman-Nya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum orang-orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Di antara sifat mulia orang-orang ansar ini, senang dikunjungi, senang menerima tamu, senang melayani tamu, senang apabila ada orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Apapun kelebihan yang Allah berikan kepada muhajirin tidak pernah dimeletkan. Tidak ada sifat hasad pada diri orang-orang ansar ini. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka orang-orang ansar ini rela berkorban padahal mereka sedang butuh. Ayat ini turun bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat para muhajirin setelah berhijrah ke Madinah, ada seorang bapak-bapak dari muhajirin mengetuk pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, asabani al-jahd. Wahai Rasulullah, saya datang perjalanan jauh, saya tidak bawa bekal apa-apa, saya lapar, saya lemes, saya ingin makan wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah masuk ke kamar, ke dapur, mencari istri beliau. Ada enggak makanan? Enggak ada. Yang ada cuma air doang. Lalu Rasulullah meninggalkan rumah itu, pergi ke rumah istrinya yang lain. Ada enggak makanan di sini? Enggak ada selain air saja. Rasulullah mengelilingi semua rumah istri-istri beliau, enggak ada makanan kebetulan pada malam hari itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dan meminta kepada para sahabat, ayo para sahabatku kaum Ansar, siapa yang siap menjamu tamu saya ini tamu saya, siapa yang siap melayaninya? Ada seorang sahabat cepat sekali tangannya diangkat dari kaum Ansar. Siapakah beliau? Beliau adalah Sayyidina Abu Talha. Mengangkat tangannya mengatakan, saya wahai Rasulullah siap menjamunya. Lalu Rasulullah serahkan bapak ini dari kaum Ansar ini yang sedang lapar ini kepada Sayyidina Abu Talha. Dibawalah bapak-bapak ini ke rumahnya Sayyidina Abu Talha. Ditinggalkan di teras sebentar, masuklah Abu Talha bertanya kepada istrinya, yaitu Ummu Sulaim. Wahai Ummu Sulaim, wahai istriku tercinta, apa ada makanan di dapur? Apa kata Sayyidatuna Ummu Sulaim? Sedikit makanan bekal untuk makan malam anak-anak kita yang kecil-kecil ini. Oh, kalau begitu kata Sayyidina Abu Talha, coba tidurkan anak-anak kita. Tapi mereka kelaparan wahai suamiku. Tidak apa-apa, usahakan tidurkan. Padahal itu jatah anak-anaknya yang masih kecil-kecil loh, belum pada makan malam. Istri yang soleh mentaati perintah suaminya, ditidurkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Kemudian sang suami minta, coba kita
pura-pura ini lampunya bermasalah, dibikin suasananya redup, gelap. Tujuannya apa? Supaya pura-pura makan bersama tamu ini, padahal tidak ada apa-apa. Dikira makan bersama, padahal yang makan cuma tamu ini doang. Begitulah caranya Sayyidina Abu Talha melayani tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membahagiakan gurunya. Maka keesokan hari ketika Sayyidina Abu Talha datang di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ajiballahu azza wa jalla aw dhahika min fulanin wa fulana. Dalam riwayat yang lain, laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-laila. Allah sangat takjub, Allah sangat senang, Allah tersenyum melihat kedua tingkah daripada Abu Talha, Sayyidina Abu Talha dan istrinya Ummu Sulaim atas perbuatan mereka melayani tamunya tadi malam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur, berterima kasih atas layanan yang diberikan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita masyarakat Pancor ini mengikuti jejak orang-orang Ansor yang sudah terbiasa dari zaman dahulu kala menerima dan melayani, senang dikunjungi oleh tamu-tamu dari luar. Alhamdulillah acara kita sukses kemarin, responnya sangat baik, dan mudah-mudahan apa yang bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu lakukan diterima sebagai amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita semua, dan mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua, Allah wujudkan cita-cita mulia kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Pancor ini seperti kota Madinah yang makmur, yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Saatnya berdoa, karena doa di antara dua khutbah, doa sejak khatib duduk di antara dua khutbah sampai selesai salat itu insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah وأسعد خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها به الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه بإحسان إلى يوم أن نلقاه. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وعترته وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا اليوم بداية لكل خير ونهاية لكل شر. أعطنا ما قد سألناك وما لم نسألك وما أنت أعلم به منا. ادفع عنا البلاء والوباء والغباء والغلاء والفحشاء والفتن والمرض والزلازل والمحن التي لا يدفعه غيرك. اصرف عنا وعن إخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وعن جماعاتنا وعن أسرتنا وعن بلدتنا وعن بلدان المسلمين السوء وأهل السوء والشر وأهل الشر بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أنت نعم المولى ونعم النصير. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وارحمهم وارض عنهم وأكرمهم
كما ربونا صغارا وكبارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.